disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Kota Pati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, masih diberikan hidayah dan juga kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama bersua kembali lewat udara dalam program kesayangan kita, insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pasya dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'as salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir Al-Quran yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir. Karya monumental dari Al-Hafidh Ibnu Katsir yang sangat familiar di kalangan umat Islam. Dan tentunya nanti akan ada space waktu khusus Anda bisa berdiskusi bersama kami melalui SMS, WhatsApp ya, boleh. Anda juga bisa kirim voice note ataupun teks atau tulisan Anda di 085277999101. Sementara untuk teleponnya nanti juga bisa Anda manfaatkan live langsung di 0295385877. Dan sore kali ini kita akan membahas Surat Al-Anbiya ayat ke-87. Untuk itu sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati, Mitra Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mitra Pas FM, pendengar setia Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, dan juga sahabat saya Mas Arif yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir. Semoga apa saja yang telah kita perjuangkan di dalam rangka li'ila'i kalimatillah, Allah memberikan ridha dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mitra Pas FM, pendengar setia dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surah Al-Anbiya ayat ke-87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
wa kadzalika nunjil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil qissah madhkuratun hahuna wa fi surati Shafati wa fi surati Nun. Cerita ini telah diterangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 87, juga disebutkan di dalam surah As-Saffat dan surah Nun, surah Al-Qalam. Wa dzalika anna Yunus bin Matta alaihi salam ba'asallahu ila ahli qaryati Nainawa wa hiya qaryatun min ardil Mausul. Bahwa sesungguhnya Nabi Yunus alaihissalam, beliau adalah putra Matta atau sering disebut Yunus bin Matta, seorang utusan Allah yang diutus untuk berdakwah di perkampungan Nainawa. Perkampungan Nainawa ini sebuah perkampungan dalam wilayah Mosul, sekarang Irak ya. Mosul itu sekarang negara Irak. Fada'ahum ilallahi ta'ala fa'abau alaihi. Nabi Yunus alaihissalam berdakwah di perkampungan Nainawa, mengajak agar warga setempat kembali kepada Allah, beribadah menyembah hanya kepada Allah, tapi mereka menolak. Fa'abau alaihi wa tamadau ala kufrihim. Mereka tetap berada pada kekufuran. Fa kharaja min baini adhurihim mughadiban lahum wa wa'adahum bil adabi ba'da salasah. Setelah umatnya ini menolak dakwahnya, kemudian Nabi Yunus alaihissalam ini keluar dari Nainawa dan kemudian memberitahukan ancaman bahwa akan ada turun azab setelah hari ketiga dari sekarang. Falamma tahaqqaqu dzalika wa alimu anna nabiyya la yukadzibu kharaju ila sakhra bi atfalihim wa an'amihim. Setelah Nabi Yunus alaihissalam ini keluar dari negara Nainawa dan umat-umat ini mulai resah, mereka yakin bahwa Yunus itu adalah seorang nabi, seorang utusan, yang mana ancamannya para nabi, para rasul itu hak yang benar-benar terjadi. Mereka menyadari, kemudian mereka niki keluar dari rumah mereka bersama bocah-bocah cilik, anak-anak kecil semua diajak. Bahkan hewan-hewan ternak semua diajak, semacam mau melaksanakan sholat istisqa. Mereka pergi ke Sokhra. Sokhra itu tanah lapang. Mereka menangis, menadahkan kedua tangan, memohon ampunan kepada Allah, memohon belas kasih kepada Allah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka. Nah, ini sebagaimana dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain diterangkan, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Jadi cerita tentang imannya umat Nabi Yunus ini unik ya. Jadi mereka itu pertama diajak oleh Nabi Yunus untuk beriman menolak. Kemudian Nabi Yunus mengabarkan akan datang azab setelah 3 hari dari sekarang. Nabi Yunus keluar dari negara mereka. Kemudian umat itu mereka sadar dan berbondong-bondong keluar di tanah lapang dan bertobat meminta ampun kepada Allah, dan tobatnya diterima. Wa amma Yunus alaihi salam fa innahu dhahaba faraqiba ma'a qaumin fi safinah. Sedangkan Nabi Yunus alaihi salam ini sudah terlanjur pergi. Kemudian Nabi Yunus ini naik safinah. Safinah itu kapal besar, kapal bahtera. Di tengah perjalanan fala jajat bihim wa khafu ayyaghraqu. Di tengah perjalanan sampai tengah-tengah kapalnya ini oleng ya, terombang-ambing. Mereka khawatir bahwa kapal itu akan karam. Maka mereka mulai membuat undian.
karena menurut mereka ini ada kelebihan muatan, dan menurut kepercayaan mereka ada salah satu dari penumpang mereka ini yang menyebabkan demikian atau membawa kesialan, maka setiap nama dari penumpang itu ditulis kemudian diundi. Ini fawaqa'at aidan qala ta'ala fasahama fakana minal mudhadin, ya. Setelah diundi, dikopiok, ya. Pertama keluar nama Nabi Yunus. Umat-umat yang lain tidak enak, wah masa seorang nabi, seorang ulama, enggak, diulangi lagi yang kedua. Ternyata yang keluar juga namanya Nabi Yunus. Sampai ketiga pun yang keluar tetap namanya Nabi Yunus. Maka dengan kesadaran Nabi Yunus alaihissalam ini membuka bajunya lalu menceburkan ke lautan lepas, dan setelah itu Allah mengutus ikan Dhannun, ya, ikan besar, ikan paus, ya, kemudian menelan Nabi Yunus alaihi salam. Wa qauluhu wa dhannuni idzhaba mughadiba. Ini Dhannun ini maksudnya Nabi Yunus. Idzhaba mughadiban, ketika ia pergi dengan ghadab. Fadunna allan naqdiru alaihi ayyudhiqa alaihi fi batnil khut. Nabi Yunus itu merasa sudah mati di dalam perut ikan itu, merasa rupek. Yurwanahu hada an ibni Abbas wa Mujahid wa Dhahaq wa ghairuhum wahtarahu Ibnu Jarir wastasyhada alaihi biqauli ta'ala wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Jadi Nabi Yunus ini meskipun berada di perut ikan paus, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepadanya. Dan sebagaimana Allah ini firman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kadar kemampuannya. Dan Nabi Yunus ini mampu, ya, karena pertolongan Allah. Lama soro Yunus fi batnil khut donna annahu qad mata. Ketika Nabi Yunus berada di perut khut, ikan besar, beliau itu sempat menyangka bahwa dia telah mati. Summa haroka rijlaihi falamma taharokat sajada makanahu. Kemudian Nabi Yunus menggerak-gerakkan kakinya. Ketika ternyata masih hidup, beliau bersyukur dan sujud di dalam perut ikan paus. Sumanada ya Rabbi ittakhadtu laka masjidan fi maudhi'i lam yablughu ahadan minan nas. Kemudian di dalam perut itu Nabi Yunus berdoa, ya Rabbi ini, ya Rabbi wahai Tuhanku, aku telah menjadikan perut ikan ini sebagai tempat sujud, yang mana perut ikan ini belum satupun orang yang pernah mengalami masuk ke dalam ini selain aku, minan nas. Wa qala Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri, maka fi batnil khut arba'ina yauman. Nabi Yunus berada di perutnya ikan paus selama 40 hari. Rawahuma laka masjidan fi maudhi'i lam yablughu ahadu minan nas. Nabi Yunus bersujud di dalam perut ikan paus itu, yang mana belum pernah pun satu pun dari manusia yang menggunakan perut ikan sebagai tempat sujud kecuali Nabi Yunus. Wa qala Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri, maka fi batnil khut arba'ina yauman, 40 hari. Qala Rasulullah lama aradallah habsa Yunus fi batnil khut auha Allahu ilal khuti an akhodahu wala tukhdis lahu lahman wala taksir lahu atman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menahan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, Allah memberikan wahyu, memberikan ilham kepada ikan paus untuk menelan Nabi Yunus, tapi tanpa melukainya, tanpa melukai dagingnya, merobek kulitnya, ataupun memecahkan
tulang-tulangnya. Artinya tidak dikunyah, langsung ditelan. Falamma intaha bihi ila asfalil bahri sami'a Yunus hisan faqala fi nafsihi ma hadha. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan paus dan ikan paus ini menyelam di dasar lautan yang sangat dalam. Kita tahu lautan yang terdalam itu kan ada Parung Mariana itu, yang dalamnya itu apabila Gunung Everest atau Gunung Himalaya dimasukkan di situ itu hanya seperduanya saja. Dan Nabi Yunus itu dibawa oleh ikan paus ini sampai ke dasar. Dan di dasar lautan itu Nabi Yunus mendengar ya, tumbuh-tumbuhan, flora fauna yang ada di dasar laut itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Yunus pun ikut bertasbih, sehingga malaikat mendengar bacaan tasbih Nabi Yunus dari atas langit, dan malaikat mengatakan, ya Rabbana inna nasma'u sautan dha'ifan bi ardi gharibah. Ya Allah, kami mendengar suara bacaan tasbihnya hambamu yang sangat dhaif, yang berada di bumi yang tidak biasa, yang aneh, karena berada di dasar laut. Kemudian Allah memberikan pengertian kepada para malaikat, dzalika abdi Yunus asani fahasabtuhu fi batnil hut fil bahri. Ya, itu adalah hambaku Yunus yang asoni itu duroko, maksiat kepada Allah dengan meninggalkan umat, meninggalkan santri-santrinya karena merasa marah dengan mereka. Maka Allah menahannya dan memasukkannya di dalam perut ikan paus, lalu membawanya ke dasar lautan. Qalu al-abdu salih alladzi kana yas'udu ilaika minhu fi kulli yaumin wa lailatin amalu salih. Malaikat bertanya, wahai Allah, padahal Yunus itu adalah hambamu yang solih, yang hari-harinya menghiasi malamnya, siangnya selalu berzikir kepadamu. Allah menjawab, na'am, iya. Qala fasyafa'u lahu inda dzalika fa'amara al-hud faqadhafa fi sakhil kama qala ta'ala. Kemudian para malaikat ini memintakan syafaat, memohonkan ampun atas Nabi Yunus kepada Allah, dan kemudian Allah mengabulkannya, sehingga ikan paus ini kemudian membawanya ke bibir pantai lalu memuntahkannya di pasir. Nah, ini. Nah, di dalam perut ikan paus itu Nabi Yunus ketika mendengar flora fauna bertasbih, maka Nabi Yunus membaca doa yang sangat terkenal yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, tentang doa Nabi Yunus ini ada banyak riwayat. Di antaranya dari Ibnu Abi Hatim, Hadasan Abu Sa'id Al-Asja'i, dan seterusnya ini sampai kepada Ibnu Sa'id, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man da'a bidu'a Yunus ustujibalahu. Barang siapa yang berdoa menggunakan doanya Nabi Yunus, maka doanya akan diijabah. Nah, ini tentu manfaat bagi kita ya. Ketika kita dalam kehidupan sedang menerima kesulitan, sedang menghadapi ujian yang terasa berat, maka kita dapat berwasilah dengan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada pangeran kecuali engkau wahai Allah, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya adalah bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam redaksi lain, Nabi sering berdoa. Bahkan ketika Nabi merasa terpepet, terpojok dalam waktu perang Uhud ya,
perang Uhud itu kan sebuah sejarah yang besar bagi umat muslim, yang mana hampir saja karena kecerobohan para pasukan pemanah, hampir saja pasukan muslim ini kalah telak, dan bahkan hampir saja Nabi Muhammad ini terlukai ataupun terbunuh. Dan Nabi Muhammad dalam itu berdoa, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu. Jadi hampir sama, ada la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu. Kemudian Allah memberikan pertolongan sehingga memberikan getar kepada hatinya orang-orang kafir Quraisy. Mereka ragu untuk melanjutkan agresinya. Kemudian ia memutuskan untuk mundur. Padahal jika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, ini umat muslim, kaum Islam dan sahabat Nabi dan bahkan Nabi ini sudah di depan, ya, di depan mata orang-orang kafir Quraisy yang tinggal ibarat hewan buas itu tinggal melalap saja. Karena kondisi pasukan sudah kocar-kacir. Pada waktu itu Khalid bin Walid masih berada di barisan orang-orang kafir Quraisy, mengambil inisiatif untuk menyerang berbelok dari belakang bukit Uhud dan memporak-porandakannya. Nah, ini doanya sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Rawahu Ibnu Jarir wa rawahu Al-Bazzar fi musnadihi min tariqi Muhammad bin Ishaq. Nah, ini adalah riwayatnya dari Ibnu Jarir dan Al-Bazzar. Wa rawa Ibnu Abi Hatim. Nah, ini ada riwayat lagi yang berkaitan tentang cerita Nabi Yunus. Hadasana Abu Abdillah Ahmad bin Abdurrahman bin Akhi bin Wahib. Sana ami hadasani Abu Sokhra anna Yazid Ruqashi qala sami'tu Anas bin Malik wal a'lamu ala inna insan yarfa'ul hadis ila Rasulillah. Ana Yunusa an-nabiyyu alaihi salam khina badalahu ayyad'uh bihadhil kalimah wa huwa fi badnil khut. Nah, ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan paus, beliau itu berada di 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan kedua kegelapan lautan, kegelapan yang ketiga adalah kegelapan di waktu malam. Jadi pertama kali Nabi Yunus berada di ikan paus itu, ya beliau itu merasa tidak nyaman karena gelap sekali. Kemudian Nabi Yunus berdoa, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ini sama, cuma redaksinya ini ditambah kalimat Allahumma. Kalau di dalam Al-Quran langsung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fa'aqbalat hadhihi da'wah tahtal arsh. Doa ini sampai di bawah arsy, menggetarkan arsy. Doanya Nabi Yunus ini sampai menggetarkan arsy sehingga para malaikat ini merasa ada getaran, ada suara yang malaikat memberikan instruksi atau memberikan permohonan maaf, mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Yunus. Malaikat berkata, "Ya Rabbi, sautun dhaifun ma'rufun min biladi gharibah." Wahai Allah, kami mendengar ada suara hambamu yang sangat dhaif, lemah, yang diketahui dari tanah yang gharibah, bumi yang terpencil sekali. Karena dasar laut itu kan sangat terpencil. Kita berada di daratan yang hanya 30%, 70%-nya itu adalah laut. Dan Nabi Yunus berada di dasar laut. Kita bisa membayangkan, ya. Ini salah satu nikmat Allah. Seandainya bumi ini tidak berputar, maka air yang ada di seluruh lautan ini akan melalap habis seluruh daratan yang ada di muka bumi ini. Jadi konsepnya kan begitu. Bumi itu kan kemambang. Jadi kenapa bumi ini masih aman? Karena kan ada ini
bumi berputar ini sehingga ibarat barang itu kopiak-kapiak gitu. Sehingga air laut ini tidak bisa sampai daratan. Jika tidak ada kasih sayang dari Allah, bumi berhenti 1 menit saja tidak berputar, maka dipastikan semua air yang ada di samudra akan melalap habis daratan, karena 70% dan versus 30%, sangat tidak imbang. Nah, dan Nabi Yunus ini berada di dasar laut ya. Dasar laut yang sangat luas. Laut. Jadi ikan paus itu kan termasuk salah satu hewan yang bermigrasi sangat jauh sekali ya. Tidak seperti ikan-ikan yang lain ya, migrasinya dekat-dekat. Tapi kalau ikan paus itu bisa kemarin sampai pernah terdampar di sekitar Banyuwangi, Ketapang dan Gilimanuk, Bali. Kemudian nanti jika di musim lain akan sampai ke Eropa, di musim lain akan sampai ke wilayah, bahkan ada di wilayah sebagian Afrika. Jadi Nabi Yunus alaihissalam ini dibawa jauh oleh ikan Yunus sehingga berada di bumi yang asing. Doanya dibaca dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bisa mengirimkan sinyal ya. Ibarat kapal terbang itu ketika hilang kontak masih ditemukan deteksi radarnya sampai arsy dan didengar oleh para malaikat. Malaikat merasa iba. Malaikat memohonkan kepada Allah atas kesalahan Nabi Yunus agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dan ternyata Allah mengabulkan permintaan tersebut. Nabi Yunus kemudian dikeluarkan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana itulah Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Wa qala Ibnu Jarir hadatsani Imran bin Bakari al-Kala'i hadatsana Yahya bin Shalih hadatsana Abu Yahya bin Abdurrahman hadatsani Bashir bin Mansur an Ali bin Yazid an Sa'id bin Musayyib qala sami'tu Sa'id bin Abi Waqqas yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ismullahul ladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta dakwatu Yunus bin Matta. Asma Allah yang apabila digunakan untuk berdoa Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Allah akan memberikan apa yang menjadi atensinya, yaitu doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini memperkuat betapa hebatnya, betapa karomah dari doa Nabi Yunus. Maka pelajaran dari ini, pertama, jangan sampai kita itu lari dari masalah. Masalah jangan dihindari, tapi hadapi, insya Allah dengan tawakal dan ikhtiar Allah memberikan jalan keluar. Terus hikmah yang kedua, bahwa seberapapun besar dosa manusia, masih besar sifat ampunan dari Allah. Hikmah yang ketiga, mari kita memperbanyak doa Nabi Nuh yang termaktub dalam Al-Quran, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah dengan kalimat ini Allah akan memberikan pertolongan. Insya Allah dengan kalimat ini Allah akan memberikan pengampunan. Dan insya Allah dengan kalimat ini Allah akan merealisasikan apa yang menjadi impian. Demikian cerita kita tentang pembahasan surah Al-Anbiya, tepatnya ayat ke-87 sampai 88 yang khusus membahas tentang Nabi Yunus. Semoga bermanfaat. Waktu selanjutnya, waktu dialog interaktif, saya kembalikan kepada Mas Arif. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang sore ini ingin bergabung, berdiskusi, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101. Sementara untuk teleponnya bisa Anda manfaatkan juga di 0295 385 877 Mitra Pas.
Untuk WhatsApp, silahkan Anda bisa juga berkirim voice note Anda atau suara Anda langsung. Tidak apa-apa, nanti akan terus kami pantau. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah masuk, ini langganan kita Pak Aguh dari Juwana. Banyak pertanyaannya ini. Yang pertama adalah untuk makam Nabi Muhammad sekarang ini yang diketahui. Oke, saya sedikit ini. Nabi siapa saja Ustadz? Untuk makam Nabi Muhammad sekarang ini yang diketahui Nabi siapa saja? Oh, maksudnya selain makamnya Nabi Muhammad, mungkin itu yang dimaksud Pak Agung, G. Kemudian yang kedua, apakah semua Nabi punya mukjizat? Kemudian yang ketiga, apakah agama Islam tidak mengenal harga diri karena kalau didolimi orang kok tak boleh bales, seolah-olah seperti itu. Terima kasih, mohon pencerahannya Ustadz. Oke, nanti bisa dibantu Mas Arif tentang poin-poinnya ya. Pertama tentang letak makam para nabi. Jadi para nabi itu makamnya berbeda-beda. Nabi Muhammad sudah maklum lah ya, berada di Madinah. Nabi Yunus berada di sekitar Mosul atau Irak. Sekarang Nabi Hud itu berada di wilayah Yaman sekarang. Nabi Sulaiman kalau tidak salah itu berada di sekitar wilayah Yordania yang berbatasan dengan Israel yang sampai sekarang masih berseteru. Kemudian kalau Nabi Musa itu makamnya dirahasiakan. Karena Nabi Musa alaihissalam itu ketika mengajak umatnya untuk menuju bumi yang dijanjikan yaitu Palestina, mereka menolak dan Nabi Musa memilih meninggalkan umatnya dan sampai sekarang belum diketahui dan banyak ya. Tentunya saya sendiri tidak hafal satu-satunya. Mohon doanya saja semoga bisa ke sana. Ziarah ke sana nanti bisa berbagi cerita. Poin kedua tadi apa Mas? Ya, tentang apakah semua nabi punya mukjizat? Betul. Nubuah atau dalam bahasa perjanjian lama, perjanjian baru itu namus. Itu adalah sebuah mukjizat yang diberikan kepada setiap nabi. Dan mukjizat ini menyesuaikan dengan kondisi struktur sosial setiap nabi. Contoh, saya kasih contoh. Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa mukjizatnya ini cenderung berupa supranatural ya, yang hal-hal yang khariqah adat yang sekarang baru rame di media sosial dibongkar oleh sang pesulap merah itu dengan trik-trik itu. Karena pada waktu itu yang masyhur di kalangan orang-orang Mesir itu adalah ilmu sihir. Sehingga penyihir itu mempunyai tempat yang utama di sisi para raja-raja itu. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir-sihir itu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan, dan tangan yang bisa mengeluarkan cahaya. Nabi Isa alaihissalam, kita tahu ketika Nabi Isa diutus itu sedang gencar-gencarnya bangsa Rom, bangsa Romawi berbuat kerusakan khususnya di Yerusalem. Maka Nabi Isa itu lebih cenderung kepada kasih sayang. Kita sering mendengar ajaran-ajaran Nabi Isa itu lebih fokus orientasinya kepada kasih sayang, seperti mengobati, ya kan, menyembuhkan penyakit, bisu dan lain sebagainya. Karena memang yang dibutuhkan pada saat itu adalah kasih sayang. Di saat hegemoni bangsa Romawi yang sangat brutal memberikan penyiksaan-penyiksaan kepada bangsa-bangsa yang ditindas. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, umatnya ini adalah umat yang intelektual, yang berpengetahuan. Maka mukjizat yang sesuai dengan umat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang di dalamnya mengandung segudang ilmu pengetahuan. Pertanyaan ketiga apa Mas Arif? Ya, tentang apakah agama Islam tidak mengenal harga diri karena kalau didolimi orang tak boleh balas, katanya gitu. Bukan seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat hadis itu banyak. Contohnya ketika kita berada di jalan dan kita mau dirampok ya, maka mempertahankan nyawa, mempertahankan harta hukumnya wajib. Dan ketika meninggal dunia dalam rangka mempertahankan nyawa kita, mempertahankan harta kita, itu adalah bagian dari mati syahid. Bukan berarti kita terus nggak punya harga diri, tapi harus menyesuaikan, harus sesuai alur, SOP-nya harus ada, standar operasional itu harus ada. Kapan kita harus marah, kapan kita harus berkasih sayang, itu ada semua. Jadi
agama Islam itu agama yang dinamis, yang berdasarkan ilmu. Jadi apapun marah pun harus ada ilmunya. Begitu Mas Arif. Baik, ada kaitannya dengan hifdun nafas, hifdun din itu nggih Ustaz? Ya, itu lima perkara yang dijaga dalam agama. Pertama adalah hifdun nafas, menjaga jiwa, hifdud din, menjaga akidah, terus hifdul akli, menjaga akal, hifdun nasbi, menjaga nasab, kemudian hifdul mal, menjaga harta. Dan barang siapa yang mempertahankan ini bagian dari perjuangan fisabilillah. Dan barang siapa yang merusak ini, maka akan mendapatkan takziran, ya, merusak akal maka dicambuk, merusak nasab dengan berzina ya dirajam, dan seterusnya. Karena ini adalah bagian-bagian yang fundamental dalam kehidupan sosial. Maqasidus syariah baru ingat saya. Ustadz, kita sudah di penghujung acara, sebentar lagi adzan maghrib akan berkumandang. Mohon doanya sebelum kita closing Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ampunan kepada kami, kepada keluarga kami, santri-santri kami, dan semua pendengar Pas FM dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ijabahlah doa kami sebagaimana Engkau mengijabah doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Insya Allah Anda bisa menyimaknya setiap hari Rabu. Kami live Mitra Pas dengan audio visual juga di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.